Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Moses Barapadang dengan NIM 45224029 dari kelas 2B D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kali ini, saya akan menjelaskan materi manajemen dana bank. Manajemen dana bank ini salah satu materi dari mata kuliah manajemen perbankan. Mari kita saksikan berikut ini materi yang saya akan bahas. Jadi sebelum kita memulai, saya akan memberikan kata-kata inspirasi, yaitu mengolah dana bukan sekedar menghitung angka, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Jadi kali ini saya akan membahas 11 poin-poin apa saja yang terdapat dalam manajemen dana bank, seperti yang ada di atas ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita membahas satu persatu. Poin pertama, pengertian manajemen dana bank. Apa sih pengertian manajemen dana bank? Manajemen dana bank adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atas seluruh kegiatan menghimpun dan mengalokasikan dana bank agar tujuan probabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dapat tercapai secara optimal. Adapun pengertian manajemen dana bank menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sinugan. Menurut Sinugan, manajemen dana bank adalah pengolahan semua dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat oleh bank untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit dan investasi guna menghasilkan keuntungan. Yang kedua, menurut Kasmin. Menurut Kasmin, manajemen dana bank merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dan pengalokasian dana dari masyarakat ke masyarakat. Jadi, intinya adalah bagaimana bank mengolah dana yang masuk atau liabilitas dan dana yang keluar atau aset secara seimbang agar bank tetap sehat, untung, dan liquid. Poin yang kedua, tujuan manajemen dana bank. Ada 6 tujuan manajemen dana bank. Yang pertama, probabilitas. Menghasilkan laba yang optimal dari selisih bunga spread dan fee-based income agar bank dapat tumbuh dan berkembang. Yang kedua, likuiditas. Memastikan bank selalu memiliki dana tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penarikan nasabah sewaktu-waktu. Yang ketiga, solvabilitas. Menjaga kecukupan modal atau CAR agar bank mampu menanggung resiko kerugian dan tetap mampu memenuhi seluruh kewajibannya. Yang keempat, efisiensi operasional. Menekan biaya dana cost of fund serendah mungkin sehingga spread yang diperoleh semakin besar dan efisiensi meningkat. Yang kelima, pertumbuhan dana. Meningkatkan volume DPK melalui strategi pemasaran dan pelayanan prima agar basis nasabah terus bertumbuh. Yang keenam dan yang terakhir, kepatuhan regulasi. Memastikan seluruh pengolahan dana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku. Di poin yang ketiga ini kita akan membahas sumber dana bank. Ada 3 sumber dana bank. Yang pertama, dana pihak pertama atau internal, porsi 5-10% dari total dana. Sumbernya modal di sektor pemegang saham, cadangan laba ditahan, laba tahun berjalan, agio atau disagio saham, modal sumbangan. Yang kedua, dana pihak kedua atau eksternal. Porsinya 10-15% dari total dana. Sumbernya pinjaman dan Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau call money, surat berharga diterbitkan, pinjaman luar negeri, repo, repurchase agreement. Yang ketiga, dana pihak ketiga atau dari masyarakat. Porsinya 75-85% dari total dana. Sumbernya giro, demand deposit, tabungan, saving deposit, deposito berjangka, time deposit,
sertifikat deposito, deposito on call. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, dana pihak ketiga atau DPK. Produk utamanya menghimpun dana. Adapun beberapa jenis simpanan yang terdapat pada DPK. Yang pertama itu jenis simpanan giro. Simpanan yang dapat ditarik saat via cek atau bilet giro. Penarikannya cek, bilet giro, pemindah bukuan, suku bunganya 0 sampai 2%. Yang kedua jenis simpanan tabungan. Simpanan yang penarikannya menggunakan buku tabungan atau ATM. Penarikannya ATM, teller, mobile banking. Suku bunganya 2 sampai 4%. Jenis simpanan yang ketiga, deposito berjangka. Simpanan berjangka hanya dapat dicairkan saat jatuh tempo. Penarikannya jatuh tempo biasanya itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Suku bunganya itu biasanya 4 sampai 7%. Jenis simpanan yang keempat, sertifikat deposito. Deposito atas ujuk yang dapat dipindah tangankan. Penarikannya itu jatuh tempo bisa diperjualbelikan. Suku bunganya 4 sampai 7%. Jenis simpanan yang kelima, deposito on call. Simpanan berjangka sangat pendek, minimal 7 hari. Penarikannya dengan pemberitahuan sebelumnya. Suku bunga 3 sampai 5%. Sekarang kita masuk ke poin yang kelima, strategi menghimpun dana. Adapun 4 cara bank untuk menghimpun dana. Yang pertama, penetapan bunga kompetitif. Adapun poin-poinnya, yang pertama itu menawarkan suku bunga simpanan yang bersaing, promosi bunga spesial deposito musiman, program bonus atau reward bagi deposan setia. Kita masuk ke strategi yang kedua, peningkatan kualitas layanan. Adapun poin-poinnya, layanan 24 jam via digital banking. Yang kedua, antrian teller yang efisiensi dan ramah. Yang ketiga, customer service responsif. Kita masuk ke strategi yang ketiga, diversifikasi produk. Adapun poin-poinnya, yang pertama itu tabungan tematik, pendidikan, haji, wisata. Poin yang kedua, produk syariah. Poin yang ketiga, produk investasi. Kita masuk ke strategi yang keempat, ekspansi jaringan. Adapun poin-poinnya, yang pertama itu penambahan kantor cabang dan ATM. Yang kedua, agen laku pandai. Yang ketiga, kerjasama fintech atau e-commerce. Sekarang kita akan masuk ke poin yang keenam, alokasi dan penggunaan dana bank. Adapun komposisi alokasi dana bank seperti yang ada di layar. Yang pertama itu kredit sebesar 60%, kredit modal kerja, investasi konsumsi, sumber pendapatan bunga besar bagi bank. Yang kedua itu investasi surat berharga, proporsinya itu sebesar 20%, didapatkan dari hasil SUN, SBI, obligasi korporasi, memberikan imbalan hasil tetap dan likuiditas. Kita masuk yang ketiga itu penempatan 10%, seperti giro di BI, interbank placement, menjaga cadangan wajib minimum. Yang keempat itu kas dan cadangan, proporsinya sebesar 5%, kas tunai, ATM, cadangan wajib untuk menjaga likuiditas harian. Kita masuk ke poin yang ketujuh, manajemen likuiditas bank. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera jatuh tempo. Bank wajib menjaga rahasia giro wajib minimum sesuai ketentuan Bank Indonesia. Adapun rumus-rumusnya, giro wajib minimum sama dengan saldo giro di BI per DPK kali 100%. Yang kedua, LDR, loan to deposit ratio, sama dengan total kredit per DPK kali 100%.
Rumus yang ketiga, cash ratio sama dengan aktiva liquid per kewajiban lancar kali 100%. Rumus yang keempat, net stable funding ratio sama dengan variable stable funding per liquid stable funding kali 100%. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-8, manajemen rentabilitas bank. Rentabilitas adalah kemampuan bank menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Diukur melalui beberapa rasio keuangan utama perbankan. Indikator rentabilitas bank, contohnya seperti ada di atas. Adapun rumus-rumusnya, ROA, laba bersih per total aset kali 100%, ROE, laba bersih modal per modal sendiri kali 100%, NIM, pendapatan bunga bersih per aset produktif kali 100%, BOPO, beban operasional per pendapatan operasional kali 100%. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-9, biaya dana, cost of fund, dan bunga kredit. Cost of fund atau COF adalah biaya rata-rata yang dibayar bank atas setiap rupiah dana yang dihimpun. COF menentukan batas minimum suku bunga kredit yang dapat ditetapkan bank. Jadi ada 3 rumusan. Yang pertama, rumus cost of fund. COF dalam kurung saldo dana kali suku bunga per total dana kali 100%. Rumus yang kedua, bunga pokok kredit. Bunga pokok kredit sama dengan COF tambah biaya overhead tambah spread profit tambah premi risiko. Rumus yang ketiga, net interest margin sama dengan pendapatan bunga kurang beban bunga per aset produktif kali 100%. Untuk contohnya, bisa kalian lihat di samping saya. Kita masuk ke poin yang ke-10, manajemen resiko dalam pengelolaan dana bank. Ada 6 resiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana bank. Yang pertama itu, resiko kredit. Resiko kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman kepada bank. Resiko yang kedua, resiko pasar. Resiko kerugian akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga surat berharga di pasar. Resiko yang ketiga, resiko reputasi. Resiko penurunan kepercayaan akibat pemberitaan negatif atau kegagalan layanan bank. Resiko yang keempat, resiko likuiditas. Resiko ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek akibat mismatch antara aset dan liabilitas. Resiko yang kelima, resiko operasional. Resiko kerugian akibat kesalahan sistem, manusia, proses, atau kejadian eksternal. Dan resiko yang terakhir, resiko keenam, resiko kepatuhan. Resiko sanksi regulasi akibat ketidakpatuhan terhadap aturan BI, OJK, dan perundang-undangan. Jadi, itulah beberapa materi mengenai manajemen dana bank. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari materi kita kali ini. Yang pertama itu, manajemen dana bank adalah inti kegiatan perbankan yang menyeimbangkan aset dan liabilitas. Kesimpulan yang kedua, DPK atau giro tabungan deposit merupakan sumber dana terbesar, proporsinya 75-85% dan paling vital. Kesimpulan yang ketiga, penghimpunan dana harus didukung strategi bunga kompetitif, inovasi produk, dan layanan digital. Kesimpulan yang keempat, alokasi dana utama pada kredit 60% dan investasi surat berharga 20% untuk probabilitas. Kesimpulan yang kelima, likuiditas, LDR, GWM, NSFR, dan rentabilitas, ROA, ROE, NIM, wajib dijaga secara seimbang. Kesimpulan keenam, manajemen resiko.
kredit, likuiditas, pasar operasional, dan kepatuhan regulasi BI OJK mutlak. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu ke materi selanjutnya.